Salam Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda sekalian berada. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam Sapaan Gembala hari ini. Saudara, sekarang ini hampir dalam banyak hal, kehidupan kita dibuat menjadi begitu praktis. Banyak hal sekarang kita bisa lakukan dengan online. Termasuk ketika kita ingin membeli sebuah barang, apakah barang itu ada di Jakarta, di Batam, di mana saja, kita bisa mendapatkan barang itu dengan mudah dengan membeli secara online. Tinggal klik aplikasinya, kita bayar, dan kita tinggal menunggu barang itu sampai di tangan kita. Saudara, namun di balik semua itu, ada seseorang yang tidak boleh kita lupakan. Ya, dia adalah Bapak Kurir. Ya, Bapak Kurir yang siap menghadapi hujan, panas, angin demi supaya bisa mengantarkan barang itu sampai kepada kita. Jadi, kehadiran mereka sangat penting ya Bapak Ibu ya. Nah, persis seperti arti atau makna kata kurir di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurir itu punya arti utusan yang menyampaikan sesuatu yang penting dengan cepat. Nah, ngomong-ngomong tentang kurir, pernahkah saya dan Bapak Ibu berpikir, sebenarnya kita ini juga adalah kurir. Kok bisa? Ya, kita ini adalah kurirnya Tuhan. Kurir penyampai kabar baik tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada semua orang. Nah, saudara, Yesus yang kita sampaikan sebagai Juru Selamat adalah sebuah pesan penting yang dibutuhkan oleh banyak orang. Mengingat juga hari Tuhan yang makin mendekat, jangan sampai kita terlambat untuk menyampaikannya. Saudara-saudara, itulah yang juga dilakukan oleh Paulus. Ia adalah kurir kabar baik yang setia memberitakan tentang Kristus. Di mana saja dan kapan saja, di balik penjara, di luar penjara, dia tetap melakukan tugasnya sebagai kurir kabar baik. Nah, itu jugalah yang kita baca kisahnya di dalam bacaan kita hari ini. Kisah Para Rasul 28 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-31. Bagaimana ia memberitakan kepada orang-orang Yahudi tentang kerajaan Allah dan tentang Yesus yang tertulis dalam hukum Musa dan kitab para nabi. Dia mencoba untuk meyakinkan mereka dengan penjelasannya dan melalui perkataannya. Saudara, apakah setiap mereka yang mendengarkan berita baik yang disampaikan oleh Paulus selalu memberikan sebuah respon yang positif dan baik juga? Ternyata tidak semua. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-24, di sana dikatakan ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Namun saudara, penolakan bukan menjadi soal utama buat Paulus. Buat Paulus, sekalipun orang-orang Yahudi itu menolak berita bahwa Yesus itu adalah Mesias dan Juru Selamat, tidak menjadi soal. Karena dia tahu kasih dan anugerah Tuhan itu bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga untuk orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Dan itulah yang membuat Paulus tetap bersemangat. Dia tetap akan ada, dia tetap akan melakukan tugasnya sebagai kurir kabar baik Kristus. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-30-31, di sana dikatakan, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa.
Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita juga melakukan tugas kita sebagai kurir kabar baik Tuhan? Apakah kita juga menyampaikan pesan yang memang harus tersampaikan kepada setiap orang bahwa Kristus adalah juru selamat? Dan bukankah masa-masa ini, di masa Advent ini, kita pun sedang menantikan dan akan memperingati kelahiran Sang Juru Selamat itu? Dan sudahkah orang lain juga mendengar tentang berita baik itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita siap melakukan tugas kita hari ini? Dan kepada siapakah Anda dan saya akan mengirimkan, menyampaikan kabar baik itu hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh beroleh anugerah-Mu, mengenal-Mu, dan juga menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Bantulah kami Tuhan, mampukan kami supaya kami juga bisa menyampaikan kabar baik ini kepada setiap orang. Tuhan, saat ini kami juga mengingat untuk saudara-saudara kami, mereka para pedagang sayur keliling, mereka yang menjajakan dagangannya, yang juga menolong kami supaya kebutuhan sayur, mayur, lauk pauk dalam keseharian yang kami butuhkan bisa terpenuhi dengan baik. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan doa ini demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.